Ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibron bi shibrin zira'an bi zira'in al-hadith. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan tokoh masyarakat serta jajaran pengurus DKM, tak terkecuali para mujahid media yang memiliki fungsi dan peran penting di dalam syiar agama. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah, walaupun dalam kondisi fisik yang masih kelelahan setelah menjalankan tugas berbagi manfaat dengan ikhwatu iman di Depok dan Bogor hingga tadi sampai jam 2 dini hari, kita kembali dapat bersua di dalam kajian berkala Masjid Al-Fat, baik yang hadir secara langsung di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan media sosial khususnya Instagram dari Masjid Al-Fat. Materi kajian melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Rasul di balik 131 tanda kiamat kecil atau alamatus sa'ah as-sugro. Untuk kajian bulan ini, kita yang tetap semangat di dalam merawat identitas dan kepribadian untuk mendapatkan tempat terhormat di hadapan Zat Penguasa Rahmat, perlu untuk selalu diingat bahwa Islam telah mengajarkan umat agar mempunyai syiar, identitas dan kepribadian tersendiri. Untuk itu, di balik pensyariatan beragam aturan, kita dapatkan dimensi adanya pendidikan karakter yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, sehingga kita diperintah agar membedai orang kafir, baik lahiriah berupa simbol dan perilaku maupun batiniah berupa akidah dan pemikiran. Saya ambil beberapa contoh. Misalkan dalam urusan kiblat, kaum muslimin diperintah agar berbeda dengan ahlul kitab, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dan Al-Baqarah ayat 12. Jadi membicarakan kiblat bukan sekedar syarat sah sholat, tetapi bagian dari pendidikan karakter agar kita beda dengan orang kafir. Kita tahu Bapak Ibu, hampir 17 bulan kaum muslimin berkiblat ke Baitul Maqdis. Saat menghadap Baitul Maqdis, ada pihak lain yang berkiblat sama. Yahudi, Nasrani juga berkiblat ke Baitul Maqdis.
maka turunlah perintah agar berkiblat ke Masjidil Haram. Maka dibalik berkiblat ke Masjidil Haram atau ke Mekah, bagi umat Islam bukan sekedar syarat sah sholat, tetapi adanya syiar kepribadian dan identitas membedai orang kafir. 2. Panggilan untuk sholat. Kita tahu bahwa sholat disyariatkan 3 tahun sebelum hijrah. Tetapi panggilan untuk sholat baru kemudian ditemukan di Madinah. Yang pernah saya sampaikan, sholat 3 tahun sebelum hijrah tanpa adzan, karena belum turun wahyu adanya panggilan. Kita tidak tahu dalam 3 tahun apa cara untuk memanggilnya. Barulah kemudian setelah hijrah ke Madinah, diadakan musyawarah untuk mencari media memanggil sholat. Maka di dalam musyawarah itu muncul beberapa ide. 1, bagaimana kalau dengan lonceng? Maka usulan itu ditolak. Bukan loncengnya jelek, tetapi ketika lonceng menjadi simbol ritual kaum Nasrani, ditolak. Yang lain mengusulkan pakai trompet, ditolak. Bukan trompetnya buruk, tetapi ketika trompet menjadi simbol ritual Yahudi. Yang lain usul api. Bukan apinya jelek, tetapi api jadi simbol ritual kaum Majusi. Maka rapat RW deadlock. Gitu Pak ceritanya itu. Sampai deadlock. Akhirnya salah seorang peserta rapat, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabih, kalau bahasa orang da amerta, kaimpikeun da tarik pikiran mencari ide. Maka di dalam mimpi itu didatangi oleh seseorang yang mengajarkan lapal-lapal adzan dan qomat. Itu hari ketiga, malamnya keempat. Besok pagi setelah sholat subuh laporan kepada Nabi. Itulah mimpi yang benar. Maka kata Nabi, fa'alimhu bilalan fa'innahu anda sauta. Yang punya gagasan lapatnya Abdullah bin Zaid bin Robih, tapi pelaksana adannya Bilal. Karena Bilal anda sautan, suaranya lebih indah. Lihat Bapak Ibu, adan bukan sekedar al-i'lam biduhuli waktu sholat. Bukan sekedar pemberitahuan waktu masuk sholat, tetapi ada pendidikan karakter. Agar umat Islam punya syiar identitas dan kepribadian yang berbeda dengan orang kafir. Mengapa semua ditolak usulan lonceng, api, trompet? Karena itu adalah syiar agama lain. Contoh lain, ibadah kurban. Orang kafir kurban haram mengkonsumsi. 100% harus disodakohkan. Jadi lebih dermawan orang kafir. Orang Islam kurbannya masih mau 2 ping-ping. Maka bagi umat Islam kurban bukan urusan suka dan tidak suka mencicipi. Kurbani, mencicipi daging kurbannya, ada syiar, yaitu membedai orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah mengharamkan mengkonsumsi daging kurbannya. Untung begi. Jadi bukan sekedar suka atau tidak suka,
ada syiar. Kemudian ibadah haji. Kaum jahiliyah sebelum ibadah haji itu berbusana tertutup. Saat ibadah haji telanjang dan bertepuk tangan. Terutama ketika tawaf. Maka kita membedai mereka. Jangan sampai sebelum ibadah haji terbuka aurat saat haji bunyi. Kemudian contoh lain, mewarnai rambut. Mewarnai rambut bagi umat Islam bukan sekedar gaya tren, tetapi membedai orang kafir. Maka yang terbaik warna kuning mendekat ke merah-merahan. Yang biasanya rambut warna pang. Udah bingung ya Pak gitu. Begitu make eta jadi milenial, Bapak generasi kolonial. Jadi bukan sekedar diwarnanya, justru pembedanya. Begitu juga kenapa ada syariat memanjangkan janggut supaya beda dengan orang kafir. Yang terakhir karena sudah jam 8. Seperti kemarin kenapa saum Muharram disyariatkan 2 hari. Sebab 1 hari Asyura dilakukan oleh kaum jahiliyah, oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Maka Nabi mencanangkan agar berbeda, maka tahun depan jika aku masih hidup, kita akan bedai mereka. Maka saumlah dengan tanggal 9 atau Tasu'a. Itulah Bapak Ibu, sekedar contoh. Di balik ritual, di dalam ajaran Islam, ternyata ada pendidikan karakter. Bahwa umat Islam punya identitas, punya kepribadian yang harus dibanggakan dan dipropagandakan. Maka Nabi mengingatkan, di akhir zaman, Nabi mengisyaratkan kondisi sebaliknya. Yang sejak awal di masa Nabi dan sahabat berusaha menjaga identitas, membedai. Tetapi kondisi akhir zaman umat Islam akan sebaliknya. Yaitu umat Islam mengikuti cara dan jalan hidup orang kafir, tetapi secara halus. Mari kita lihat sinyalemen Nabi sebagai satu di antara 131 tanda kiamat. Nabi bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khuda ummati bi akhdil qurun qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhiro'an bidhiro'in, sehasta demi sehasta. Faqila, ditanyakan kepada Rasul, apakah yang dimaksud kaum Persia dan Rum? Nabi menjawab, wa mainan nas ila ulaika. Kalau bukan mereka, lantas siapa lagi? Dalam riwayat lain, Nabi ditanya, al-Yahud wa Nasoro, apakah yang akan diikuti oleh umat Islam itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat Bapak Ibu, mengapa Nabi ketika menerangkan kondisi umat mengekor orang kafir,
pakai bahasa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sekiranya mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan ikut. Maka kata Imam An-Nawawi, penggunaan bahasa sejengkal, sehasta, dan dob biawak itu tiada lain sebagai pemisalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena begitu banyak sarwa nepi ka hese yang beda. Disebut kafir dia masih muslim. Disebut muslim kalakuan geus Yahudi. Disebut kafir KTP-nya masih tertera Islam. Disebut Islam pola pikirnya Yahudi. Jadi begitu mirip. Kenapa pakai analogi dengan sejengkal, dengan satu hasta? Karena begitu banyak kemiripan antara umat Islam dengan orang kafir. Lihat Bapak Ibu, pindah agama terang-terangan mudah. Karena garis demarkasinya jelas. Hitam putih. Ini tidak pindah agama, tapi identitas keislamannya hilang. Jadi daripada Assalamualaikum, masih merasa nyaman, halo bro, gitu. Padahal Islam. Kadang-kadang ngucapkan salam wae nepi ka salah. Padahal geus umuran. Assalamualaikum gitu kan itu teh. Tapi ngomong yang lain lebih pasohah, lekoh. Itulah maksud sejengkal demi sejengkal. Inilah yang disebut pemurtadan secara halus. Dari kitu mah Pak, dititah pindah agama. Orang akan nolak. Tapi robah identitas. Itulah pemurtadan yang tidak terasa. Ini akan dialami oleh umat Islam di akhir zaman. Yang dimaksud persamaan, kata Imam An-Nawawi, bukan yang bersangkutan jadi kafir. Gitu. Tetapi sama-sama berbuat maksiat. Nyekek botol. Kenapa nyekek botol? Kan nyekek botol itu kelakuan orang kafir, tetapi dilakukan oleh orang Islam. Itu gedeg, gedeg? Apa gedegnya gitu? Ekstasi kan, mabuk ketuhanan. Teler. Itu kelakuan orang kafir dilakukan oleh Islam, tapi tidak pindah agama. Gitu Pak. Kemudian tadi zina, kelakuan orang kafir dilakukan oleh orang Islam. Nah itulah yang dimaksud kesamaan, bukan berarti mereka jadi kafir. Tetapi ada perbuatan-perbuatan orang kafir yang dilakukan. Apalagi Pak yang paling ngeri. Ini yang Nabi wanti-wanti. Kenapa 1 tahun sebelum wafat Nabi terus-menerus mengingatkan latar ji'u ba'di kufaron. Janganlah setelah aku tidak ada kalian kembali kafir. Nabi langsung menyebut bukan pindah agama, tetapi yadribu ba'dukum riqoba ba'din. Umat Islam silih tenggel. Umat Islam silih gegel. Umat Islam silih dengkek. Itu kelakuan kafir. Wala tajasasu, tidak mungkin terjadi bentrok kalau tidak ada pintu. Apa pintunya? Saling tajasus. Mencari-cari kesalahan saudara. Jadi bukan prestasi yang dibidik, tetapi cacat. Itulah tanda orang kafir. Sudah ada di umat Islam. Lebih senang mencari kesalahan antar umat Islam. Berarti umat Islam sedang dikafirkan tanpa harus pindah agama.
Kemudian wala tahasadu, hasud. Bu, bukan ke ibu, bapak ya mah bu. Jadi kalau sudah hasud, tanpa pakai bumbu saja sudah lezat. Meni anteng gitu. Pameja-beja. Kasa urang itu. Rahasia. Terus kasaratus itu. Itu tanpa dirasa, Pak. Padahal itu kelakuan orang kafir. Sekarang menjadi dalam tanda petik mainan nikmatnya orang Islam. Maka umat akhir zaman akan memiliki sifat-sifat yang seharusnya tidak dimiliki. Itulah makna sibron, diroan, sejengkal sehasta untuk menggambarkan begitu banyak kemiripan, walaupun tidak pindah agama. Oleh karena itulah, maka para ulama mengingatkan berkenaan dengan isyarat Nabi ini. Misalkan, Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari mengingatkan kita bersama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa umatnya akan mengikuti perkara-perkara yang diada-adakan, bid'ah-bid'ah dan berbagai hawa nafsu, sebagaimana perbuatan itu terjadi pada umat sebelumnya. Sampai contoh bulan Muharram. Daripada hadis made in asli, lebih banyak yang menyebar made in palsu. Hadis sahih cuma 10, hadis palsu bisa 100. Pertanyaan, kenapa hadis palsu demikian lebih menyebar? Kalau dalam bahasa Imam Ibnu Mubarak, hadis asli dari Madinah menyebar sejengkal. Tetapi hadis palsu menyebar dari Irak sehasta. Karena untuk penyebaran kebatilan, kebid'ahan, kepalsuan, buzzer RP-nya banyak. Influencernya banyak. Paling tidak stakeholdernya ada 10. Jadi kalau sunnah yang benar mah, stakeholdernya hiji. Tapi untuk kebatilan stakeholdernya banyak. Satu tukang bisnis hayang payu nyieun hadis. Barang siapa yang memakan terong ini masuk surga tanpa hisab, tukang terong. Barang siapa yang membeli parfum ini akan ditemani bidadari 24 jam tak terpisah di surga. Jadi banyak stakeholder. Nah itulah di antara kebid'ahan tidak mungkin di dalam Islam. Tetapi infiltrasi dari luar. Jadi merembes, Pak. Dengan motif memberikan stimulus, rangsangan biar gemar beribadah. Padahal rewardnya bukan dari pemilik syariat. Itulah Ibnu Battal memberikan contoh bagaimana Shibron bisibrin muncul di kalangan umat Islam. Beliau telah memberikan peringatan, kata Ibnu Battal dalam banyak hadis, bahwasannya manusia yang terakhir lebih jelek. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa orang-orang yang jelek. Maka beruntunglah umat Islam di saat masyarakat mayoritas jelek, umat Islam masih konsisten. Saat orang lain buruk, umat Islam masih punya komitmen istiqomah. Karena itulah tanda-tanda kiamat berarti sedang datang menyapa manusia. Kemudian terakhir, Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengingatkan kita. Sebagian besar peringatan yang diungkapkan oleh Nabi telah terjadi. Dan selebihnya akan terjadi. Maka pada masa ini, apa yang dinyatakan oleh Nabi
dan diingatkan oleh para ulama banyak terjadi di lingkungan kaum muslimin, di mana kaum muslimin telah menyerupai orang-orang kafir baik di timur maupun di barat. Jadi sudah tidak ada yang disebut tadi apa Bu? Ciri khas orang timur, tos aya. Jadi begitu mau ke timur barat, mau ke barat apalagi. Sudah tidak ada identitas pembeda karena begitu tipis. Kaum pria dari kalangan kita menyerupai kaum pria dari mereka. Wanita kita menyerupai wanita mereka. Bahkan tak sedikit sebaliknya. Ada perempuan menyerupai laki-laki. Nepika bingung, iya teh lalaki awewe. Mau disebut perempuan ngagerem, anjir gope gitu. Itu Pak sudah luar biasa. Jadi sudah susah membedakan. Iya teh lalaki awewe. Mau disebut perempuan kalakuanana lalaki. Make bangga make motor moge. Nepi ka bapak mah pasti jual minggir dia. Mau dipepet teh gitu. Di ahli masjid kuat kasih di sieun kieu. Apa yang Nabi nyatakan itu kentara. Maka mereka jadi kiblat orang Islam. Kemudian dan terkena fitnah mereka sehingga menjadi sebab keluarnya sebagian orang dari Islam. Naon kieu cenah asup Islam teh. Tapi kamu mudah jeung bangga keluar di Islam teh. Diumumkeun gitu. Saya dapat hidayah. Setelah pulang dari umroh, saya terpilih yang terkasih oleh Tuhan. Geus umroh itu teh, Pak. Harus nama malu, ieu mah dengan bangga terang-terangan. Saya menjadi manusia terkasih. Setelah selesai umroh saya pindah agama. Kemudian terbaru tah. Siapa? Mang Kece. Mau dibahas ya teman. Mereka meyakini bahwa peradaban dan kemajuan tidak akan pernah sempurna kecuali meninggalkan Quran Sunnah. Kuno make Islam. Sorry bro, tidak up to date. Ketinggalan zaman. Kenapa Pak? Karena disangkanya kalau berislam teh Arabi bukan Islami. Gitu Pak. Jadi tidak mendorong kemajuan. Tidak dinamis statis. Maka cara memajukan kehidupan tinggalkan Quran Sunnah. Itu usang. Masa lalu. Cerita tempo doelo. Gak akan mendorong kemajuan. Terang-terangan. Maka barang siapa yang mengenal Islam dengan benar, niscaya yang bersangkutan akan mengetahui sejauh mana kaum muslimin telah merosot di kurun-kurun terakhir. Jauh dari ajaran Islam. Melenceng dari akidahnya. Sehingga tidak tersisa pada sebagian mereka kecuali hanya namanya saja. Inilah yang diingatkan oleh Nabi. Bada'al Islamu goriba. Sebelum Nabi diutus, akidah, ideologi, pemikiran didominasi oleh paganis, jahiliyah, penyembah berhala. Islam datang makhluk asing. Setelah Futuh Mekah, orang berbondong-bondong menjadi jamaah Masjid Al-Fat. Tapi akhirnya kembali akan jadi makhluk asing. Bapak Ibu lihat, satu di antara yang Nabi ingatkan. Pertama akan mulai dilepas, yaitu persoalan hukum. Yang terakhir bentengnya sholat. Uro-uro.
satu bagian terlepas. Yang pertama undang-undang. Yang terakhir sholat. Lihat Bapak Ibu. Kalau syariah sudah tidak menjadi supremasi, tapi benteng terakhir sholat masih ada, berarti ada pertahanan terakhir. Tapi kalau undang-undang sudah tidak ada, sholat sudah mulai diabaikan, berarti jebol. Itulah yang disebut dengan sibron bisibrin. Yang asalnya personal, akhirnya akan masuk di ranah publik. Dan itu akan terus terjadi sampai akhirnya sholat merasa enteng untuk ditinggalkan. Inilah yang Nabi ingatkan. Sibron bisibrin diro'an bidiro'in hatta laudaholu bihujri dobin. Ketika mereka masuk kepada lubang biawak pun nutur. Padahal lubang biawak lubang yang berliku-liku sulit. Tapi karena sudah terpatri pada hati, dituturkan. Punten Pak, daya di Amarta mah. Reka masjid mah gratis. Komo di Amarta mah disuguhan. Tapi berapa banyak orang tertarik. Rek maksiat mah kudu make modal. Tapi diusahakan. Teta masuk lubang biawak, geus apal sempit dituturkeun. Gratis ka masjid mah, tapi tidak pernah berbondong-bondong. Majelis taklim gratis, tapi kepada kemaksiatan harus bermodal, berdesak-desakan. Tapi diikuti. Nah inilah Bapak Ibu yang Nabi ingatkan apa yang akan terjadi. Setelah perjuangan, manusia diselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Puncaknya terjadi Futuh Mekah. Maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi kata Nabi, jangan eufora. Karena Nabi bersabda, setelah turun surat An-Nasr, orang-orang masuk berbondong-bondong. Tetapi layah rujanna minhu afwaja. Mereka akan keluar berbondong-bondong pula seperti masuknya berbondong-bondong. Bapak Ibu, kalau orang banyak yang masuk Islam jangan dulu gembira. Oke, tingali akhirna husnul khotimah teu. Karena kata Nabi saat berbondong-bondong masuk jadi jamaah alfat, keluar nage moal kago. Inilah yang akan terjadi. Oke. Terakhir, ketika Jabir bin Abdullah setelah Nabi wafat mendapatkan pengaduan dari tetangganya, yaitu bahwa aku ceritakan kepada Jabir tentang terpecah belahnya manusia. Dan hal ihwal kebid'ahan yang muncul di kalangan kaum muslimin. Maka mendengar kabar itu Jabir bin Abdullah menangis. Kemudian ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, Inna nasa dakhulu fi dinillah afwaja. Sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Wasayakhrujuna minhu afwaja. Kelak keluar dari Islam pun berbondong-bondong pula. Maka inilah pemurtadan yang tidak dirasa. Karena orang sedang tidak merasa dimurtadkan. Yaitu dia demen. Sedang nikmat, sedang enjoy. Makanya saya sering ingatkan, Bapak Ibu, jangan banyak melarang orang yang sedang beki. Gitu Pak. Jadi jangan menyuruh, jangan melarang orang keur resep. Keresep kanu kagorengan. Biarkan dia punya kahayaan.
engke geus rada ti dagor apa itu teh. Kakara inget ka pangeran, nasehatan. Siga urang dakwah kanu mabok. Keur nginum teler, hayo we di dakwahan. Ke sudah sedang ketika sadar masuk. Karena dia tidak merasa salah. Karena sedang enjoy. Itu Pak, tantangan yang berat yang harus dihadapi. Oleh siapa? Umat Islam generasi akhir zaman. Maka Nabi mengingatkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang berislam di akhir zaman bukan atas kesadaran. Tetapi kondisional. Maka mereka berislam tidak berkomitmen berpegang teguh. Merekalah yang akan terpontang-panting oleh keadaan, terkena sindrom musim. Ternyaman jeung orang Islam, semangat berislam, suatu saat kasinggung, pundung, mulai meninggalkan Islam. Jadi terkena musim. Karena mereka tidak berpegang teguh terhadap Quran Sunnah. Berarti ketika situasi ini kata Nabi, umatku akan kembali seperti masa lalu, yaitu menyembah berhala. Tetapi jangan dibayangkan berhala yang dimaksud wujudnya adalah Lata Uzza. Maka boleh jadi Lata Uzza di masa depan yaitu Patimura bawa golok. Apa Bu Patimura bawa golok? Atau monyet bergelantungan maratus. Atau Soekarno-Hatta warna merah. Itulah Lata Uzza abad modern. Maka orang mudah melepaskan agama demi seketul dananir darohim. Terjadi pelacuran akidah. Terjadi prostitusi intelektual. Karena kondisi yang disebut Lata Uzza abad modern. Dan inilah berarti fitnah di akhir zaman tidak terhingga banyaknya. Modus operandinya ada dalam bentuk fitnah wanita, ada berbentuk fitnah harta, cinta akan hawa nafsu, kedudukan pangkat. Semuanya merupakan fitnah yang terkadang dapat menghancurkan manusia dan membawanya pada kehinaan. Beruntunglah kaum muslimin saat badai fitnah datang mendera, maka ia semakin menguatkan kuda-kuda kesabaran. Maka orang yang sabar dalam situasi yang demikian kata Nabi, bagaikan orang yang memegang bara api yang membara. Saya ulangi, beruntung orang Islam saat badai fitnah datang menerjang, dia istiqomah. Tetapi istiqomah di zaman itu kata Nabi bagaikan memegang bara api yang membara. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua termasuk orang-orang yang sadar kita hidup dalam realita, bukan di alam mimpi. Tidak mungkin kita menghindar. Tetapi bagaimana menghadapi? Maka tebalkanlah, super sabar, dan konsistenlah. Itulah tumpuan yang kita harapkan menjadi benteng pertahanan terakhir, tetapi bukan hanya untuk kita. Kita harus melakukan, membangun kesadaran bersama di keluarga dan masyarakat kita. Insya Allah dengan kebersamaan ini, badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah poe. Demikian Bapak Ibu, catatan-catatan sederhana yang dapat saya sampaikan sebagai upaya telusur jejak Rasul di balik tanda-tanda kiamat agar kita semakin
semangat di dalam bekerja keras dan bekerja cerdas, agar kita termasuk orang-orang yang terpilih, yang menang di dalam pertarungan, bukan malah kita keluar sebagai pecundang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.